warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Melia dari kelas 10 Hatta 1. Saya ingin membahas tentang dasar-dasar sejarah masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia atau Nusantara, tentang masuknya Islam ke Indonesia atau Nusantara, dan tentang nenek moyang ke Indonesia. Yang pertama adalah dasar-dasar sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang berarti pohon atau silsilah. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sejarah disebut sebagai history. Sejarah memiliki 3 unsur penting. Yang pertama yaitu manusia, ruang, dan waktu. Yang pertama, manusia. Manusia berperan sebagai pelaku sejarah. Ruang berperan sebagai di mana tempat peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga adalah waktu, yaitu menentukan kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam belajar sejarah, kita memerlukan beberapa sumber. Yang pertama adalah sumber tulis seperti prasasti, kitab, surat, dan dokumen. Yang kedua adalah sumber lisan, yaitu keterangan dari saksi atau pelaku sejarah. Yang ketiga yaitu dari benda atau artefak seperti candi, senjata, perhiasan, dan bangunan bersejarah. Sejarah memiliki beberapa kegunaan. Dalam mempelajari sejarah, kita dapat memahami asal-usul suatu bangsa, memahami perkembangan kehidupan masyarakat, serta mempelajari peristiwa di masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam penelitian sejarah, ada 4 langkah utama. Yang pertama adalah heuristik, yaitu mencari sumber sejarah. Yang kedua adalah kritik sumber, yaitu menguji keaslian sumber. Yang ketiga adalah penafsiran fakta sejarah. Yang keempat adalah historiografi, yaitu penulisan hasil penelitian sejarah. Nah, dalam sejarah itu peristiwa yang terjadi di masa lalu itu tuh sangat berpengaruh untuk masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, sejarah disebut sebagai guru pendidikan. Yang kedua adalah masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia atau Nusantara. Agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan pada abad ke-4 Masehi. Masuknya agama tersebut menyebabkan munculnya berbagai kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Kerajaan Hindu pertama di Indonesia adalah Kerajaan Kuta yang terletak di Kalimantan Timur. Raja terkenalnya adalah Mulawarman. Bukti keberadaan kerajaan tersebut adalah prasasti Yopa. Selanjutnya terdapat Kerajaan Tarumanegara yang terletak di Jawa Barat. Raja terkenalnya adalah Purnawarman. Beliau dikenal sebagai raja yang sangat mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Peninggalan dari kerajaan tersebut adalah prasasti Sheraton. Kerajaan Buddha terbesar di Indonesia adalah Sriwijaya yang terletak di Sumatera Selatan. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara. Raja terkenalnya adalah Bala Putra Dewa. Lalu di Jawa Tengah berdirilah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini memiliki 2 dinasti besar, yaitu yang pertama adalah dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Yang kedua adalah dinasti Syailendra yang beragama Buddha. Peninggalan terkenalnya adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Setelah itu muncullah Kerajaan Kediri yang terkenal dengan Raja Jayabaya. Kemudian berdirilah Kerajaan Singasari yang didirikan oleh Ken Arok. Raja terbesarnya adalah Kertanegara. Kerajaan Hindu terbesar di Indonesia adalah Majapahit. Raja terkenalnya adalah Hayam Wuruk dengan patinya Gajah Mada. Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa untuk mempersatukan Nusantara. Peninggalan Hindu dan Buddha masih bisa kita lihat saat ini, seperti candi, prasasti, kitab, dan tradisi kebudayaannya. Yang ketiga
ketiga adalah teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia secara damai melalui jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari berbagai wilayah datang ke Nusantara, lalu menyebarkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Ada beberapa teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam berasal dari Gujarat, India. Teori ini didukung oleh tokoh yang bernama Snok Hulgronje. Bukti yang digunakan oleh teori ini adalah kesamaan bentuk batu nisan Indonesia dengan batu nisan Gujarat. Yang kedua adalah teori Arab atau Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau Mekah. Teori ini didukung oleh tokoh yang bernama Hamka. Menurut teori ini, para pedagang Arab lebih dulu datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam berasal dari Persia atau Iran. Bukti dari teori ini adalah kesamaan tradisi keagamaan dari masyarakat Indonesia dengan masyarakat Gujarat. Contohnya yaitu peringatan 10 Muharram. Penyebaran Islam ke Indonesia melalui berbagai cara. Yang pertama adalah melalui jalur perdagangan. Yang kedua, melalui jalur perkawinan antara pedagang Muslim dengan masyarakat setempat. Yang ketiga, melalui pendidikan seperti pesantren. Yang keempat, melalui dakwah para ulama dan wali. Yang kelima, melalui tradisi dan budaya. Perkembangan Islam kemudian memunculkan kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Aceh, Banten, dan Mataram Islam. Yang keempat adalah tentang nenek moyang. Bangsa Indonesia berdiri dari berbagai suku bangsa yang berasal dari nenek moyang yang datang ke Nusantara pada ribuan tahun yang lalu. Terdapat beberapa teori mengenai nenek moyang ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang berasal dari wilayah Yunan di Cina Selatan. Mereka datang ke Indonesia melalui jalur sungai dan laut. Teori ini didukung oleh tokoh yang bernama Muhammad Ali. Yang kedua adalah teori Nusantara. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang adalah bangsa Indonesia, yaitu berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri. Teori ini didukung oleh tokoh yang bernama Muhammad Yamin. Yang ketiga adalah teori out of Taiwan. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang berasal dari Taiwan. Teori ini didukung oleh para peneliti bahasa, arkeologi, dan genetika. Sejauh ini, teori inilah yang paling diterima oleh para ahli. Kedatangan nenek moyang ke Indonesia menyebabkan 3 gelombang besar. Yang pertama adalah gelombang Melanosoid yang terletak di Indonesia bagian timur, terutama Papua. Yang kedua adalah gelombang Proto Melayu atau Melayu tua. Contoh sukunya adalah Batak, Dayak, dan Toraja. Yang ketiga adalah gelombang Daerah Melayu atau Melayu muda. Contoh suku dari Melayunya adalah Jawa, Sunda, Bugis, dan Melayu. Kedatangan nenek moyang ke Indonesia membawa berbagai kebudayaan seperti kemampuan bercocok tanam, membuat peralatan dari batu, berlayar, dan berdagang. Kemudian, kebudayaan tersebut menjadi dasar kehidupan masyarakat di Indonesia. Dengan mempelajari asal-usul nenek moyang, kita dapat menghargai suku dan budaya bangsa Indonesia. Sekian
Itu 4 materi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're